pernikahan hak sepenuhnya ayah. Jadi nggak bisa antum ditolak oleh ayahnya, lobi ibunya, kasih hadiah segala macam supaya ibunya mengiyakan. Banyak gitu terjadi. Ayah ibunya menyetujui, nikah dipaksa, ayahnya nggak setuju, batal pernikahannya. Hadis sahih mengatakan, "Fanikahuha batil, batil, batil," kata Nabi SAW. Ayah mamratin angkat nafsa begari idni waliyu fanikahuha batil, batil, batil. Perempuan manapun yang coba-coba menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal, batal, batal. Selesai. Jadi ini hak mutlak ayah, nggak bisa sama sekali. Sebagaimana syariat mengajarkan kepada kita, maka ini jadi masalah ini. Artinya dia akhirnya nisbatkan diri kepada ibunya kah misalnya, atau dia membenci ayahnya karena kesalahan-kesalahan yang bagi dia itu adalah salah. Bahaya sekali. Ini berlaku juga hukumnya pada selain hukum poligami. Misal sengaja sebagai istri dia panas-panasin istri tetangganya di sebelah. Ini loh suamiku baru belikan, sehingga istri sebelah ribut sama suaminya. Itu tetangga di sebelah dibeliin baju baru. Ini postingannya. Nah, semua susah dengan niat. Kalau antum niat ingin menyerang si fulan, itu sampai ke dia. Kuasa Allah SWT. Tapi antum akan berdosa dengan itu. Akan sampai. Kita niatnya baik, akan sampai juga. Oleh karena itu semua tutur kata yang kita ucapkan, ikhwan akhwat sekalian, hati-hati. Antum bicara tentang seseorang, jangan pikir tidak sampai ke dia. Akan sampai, baik atau buruk. Oleh karena itu kita kontrol. Maka Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, orang yang berakal dan beriman, sebelum mengucapkan sebuah tutur kata, dia cerna dulu. Ini bermanfaat tak secara agama? Akan dihisap oleh Allah nggak? Kalau tidak, misalnya dia bermanfaat dan tidak akan dihisap, memang tidak ada dosa, dia ucapkan. Kalau enggak, dia tahan dirinya. Dia tidak usah ucapkan. Ketahuilah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, sesungguhnya ilmu itu akan terus menambah kemuliaan seseorang, walaupun ilmu itu tetap di situ. Misalnya orang itu memiliki ilmu, dia misalnya menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz Al-Quran, atau dia menguasai 1 bab, 2 bab dari bab fikih, atau dia fokus mengajarkan bab sholat, misalnya di sekolah pun, dia tetap di situ saja ajarannya, tidak meningkatkan secara kuantitas bab-bab bahasannya, tetap akan menambah kemuliaannya. Maka bagaimana dengan orang yang sibuk terus menambah ilmunya dan terus mengajarkan bab-bab baru, dan dia pun belajar, dia pun mengajarkannya, maka ini jauh lebih mulia lagi. Dan juga ilmu itu akan mengangkat derajat seorang budak yang tadinya tidak punya nilai di tengah-tengah masyarakat dan menempatkan mereka di tempat para raja. Dinukil dari kitab Miftah Darus Sa'adah jilid 1 halaman 490. Jadi memang tujuan utama dari sini, teman-teman sekalian, muka bumi kita lahir dan semua ini ada fasilitasnya untuk sholat, untuk zikir, majelis ilmu, baca Quran, bakti sama orang tua, memang untuk kebaikan, untuk kepatuhan. Sementara ada satu sisi, dan ini sebenarnya tidak diharapkan, Allah Azza wa Jalla tidak berharap kita melanggar, dan juga kita ketahui kalau kita melanggar akan ada konsekuensi hukum. Nah itu biasa kalau dalam agama kita dikatakan dosa dan maksiat, sehingga semua kita fahami bahwasanya setiap pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman, tergantung besarnya kadar dosa yang kita lakukan atau pelanggaran, maka akan ada hukuman. Tapi ketahuilah teman-teman sekalian, hanya orang bodoh yang menganggap bahwasanya kalau dia melakukan dosa dia tidak dihukum. Berapa banyak orang yang tidak paham dari dosa dia, itulah yang membuat dia sumpek, usahanya tidak berjalan, rumah tangganya bermasalah, dan seterusnya, karena mereka tidak menyadari masalah itu. Nah harusnya kita peka. Hai Muhammad, kalau seandainya kau kasar saja sedikit bertutur kata, semua orang akan meninggalkan kamu. Kita temukan dai-dai, maaf, tapi lisannya kasar, caci maki orang akan tinggalkan majelisnya. Tapi kalau orang tutur kata yang baik, tidak menyebut nama-nama orang, walaupun itu orang-orang yang benci dia, sampaikan saja kebenaran, anggap itu sebagai sebuah ujian. Makna daripada firman Allah Al-Imran 159 tadi, namun Nabi Muhammad SAW lebih mengasihi mereka daripada diri mereka sendiri, dan lebih memperhatikan perasaan mereka. Bahkan ketika berdakwah dan memperbaiki kesalahan mereka pun, Nabi Muhammad SAW masih jaga perasaannya. Beliau mengatakan apabila Rasulullah SAW mendengar satu kesalahan dari salah satu sahabatnya, beliau tidak mengatakan, mengapa si fulan buat itu ya? Nabi tidak pernah sebut namanya. Tapi Nabi mengatakan, mengapa ya ada sebagian orang yang melakukan begini dan begitu. Padahal Nabi tahu siapa pelakunya. Dengan demikian, beliau tidak menyebut nama pelakunya agar tidak mempermalukannya atau membuatnya merasa hancur di hadapan orang lain. Akhirnya orang yang tadinya salah itu merasa bersalah dan mau memperbaikinya. Orang ini jadi saksi bahasan kita, suka menyebut-nyebut pemberiannya. Kau kan sudah saya bantu, kau nggak tahu diri ya. Itu semua bisa membatalkan pahala sedekah. Saksi bahasan kita adalah al-man atau mannan, orang yang suka menyebut-nyebut kebaikannya dan menyakiti perasaan si penerima. Walaupun kita tidak niat untuk menyakiti perasaan dia, sudah cukup menyakiti perasaan dia. Contoh kalau kita mau mudah memahami ini sedikit saya tambahkan dari terjemahan Syekh atau apa yang beliau sampaikan tadi. Kalau seandainya kita posisikan diri kita di orang yang menerima, misalnya dalam memberikan air atau memberikan uang atau memberikan pakaian, tapi sambil melotot, sambil melempar, sambil mengucapkan kata-kata, ambil aja ini. Ya, sudah cukup untuk menyakiti kita, bahkan merendahkan diri kita. Itu tidak boleh dalam Islam. Malah orang yang melakukannya batal pahala sedekahnya.
Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Jadi makin kita rasakan kegentingan, kuncinya itu justru makin bertakwa. Harusnya makin dekat. Wudu, sujud kepada Allah, nangis, menyesali, minta kepada Allah kalau misalnya ada dosa, maafkan ya Allah. Kalau ujian ini karena dosa hamba maafin. Kalau ujian ini karena ujian murni darimu, maka mudahkan hamba melalui dan berikan jalan keluar. Ini ciri khas orang muslim. Dan solusi yang paling baik kalau Bapak Ibu sedang hadapi masalah, sudah saya bilang tadi, makin bertakwa. Baik itu modalnya adalah wudu di sejadah. Sujud pada Allah, tuangkan semua keluh kesah kita kepada Allah. Manusia itu hanya tempat untuk konsultasi. Itu pun ahlinya. Sakit sama dokter. Masalah-masalah agama dengan ustadz atau ustazah. Jangan curhat dengan manusia. Jin-jin ini di bawah manusia. Terbukti Nabi Muhammad SAW tidak pernah pakai jasa mereka, walaupun jin muslim. Dari mana hujah Anda mengatakan, oh boleh orang punya khadam dari jin muslim? Subhanallah, pernah Anda dengar riwayat Nabi mengatakan ini khadam saya bernama fulan, maka kalian semua harus punya khadam dari jin? Anda pernah dengar khadamnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, separuh jamin masuk surga? Pernah dengar khadamnya istri-istri Nabi yang mulia, Aisyah, Hafsah, Sofiyah, Ummu Salamah, Zainab? Anda pernah dengar mereka punya khadam? Manusia-manusia mulia semua ini. Anda pernah dengar khadamnya para sahabat Nabi? Nggak akan Anda dengar. Lalu bagaimana Anda bisa mengatakan, oh nggak apa-apa, ini kan jin muslim? Terus subhanallah, pernah nggak Anda dengar riwayat Nabi mengatakan, ini loh jin-jin saudara kalian dari jin yang membantu kita di perang Badar, di perang Uhud, di perang Khandaq atau Ahzab, di perang Fath Makkah, masuk kota Makkah, di perang Tabuk, perang Hunain. Pernah Anda dengarkan? Coba Anda cari dalam buku-buku sirah. Anda tidak akan temukan itu teman-teman sekalian.